Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pagi ini kembali kita boleh bertemu, biarpun lewat YouTube. Tapi kita terus percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami dan mengerti mengenai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu, walaupun kami hanya beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu juga ada, sementara kami mau berfokus mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan, setiap apapun yang akan hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi pegangan buat perjalanan kehidupan kami, sementara kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa, menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita akan membuka di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah kita baca dan biar sidang jemaat Tuhan akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan sementara kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Maaf sidang jemaat Tuhan, memang ada suara orang pukul-pukul karena di sebelah rumah baru membangun. Jadi mari kita terus berfokus kepada firman Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika krisis datang, Anda harus melakukan hal-hal cerdas yang Anda butuhkan untuk dapat melewatinya. Firman Tuhan akan saya beri judul yaitu badai pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. Dengarkan apa yang dikatakan para ahli. Buat pilihan-pilihan yang baik dan terus melangkah maju sembari ingat bahwa ini akan berlalu. Keadaan ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 di sana mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini akan ada masa-masa ujian dan pencobaan. Pasti ada. Pasti ada. Semenjak dosa memasuki dunia ini, tidak ada satupun yang berjalan dengan sempurna. Ya. Segala sesuatu di planet ini telah rusak. Cuaca, bahkan perekonomian, tubuh Anda, bahkan rencana terbaik Anda. Tidak ada yang bekerja dengan sempurna dalam hidup ini, karena dosa telah menghancurkan segalanya yang ada di bumi. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal 24 ayat 4 dan 5 di sana mengatakan,
bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang-ganjing. Nah, itulah keadaan yang kita hadapi saat ini, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya kita berkabung, tidak hanya kita melihat situasi yang ada, tetapi kita dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, situasi yang kurang nyaman. Segalanya telah tersesat, ditinggalkan, dan kacau. Bahkan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, alam pun mengerang. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan dosa dan kejahatan memasuki dunia? Tetapi itu karena Dia ingin memberi kita pilihan. Allah selalu memberikan kepada kita pilihan. Kitalah yang menyebabkan kejahatan itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kitalah orang-orang yang egois dan yang menimbulkan masalah di masyarakat dan di lingkungan kita. Itulah mengapa kita harus berdoa. Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena ini bukan surga. Yang kita diami sekarang ini bukan surga. Surga adalah tempat yang sempurna. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka cita, tidak ada tekanan, dan kita tidak boleh berharap ada surga di bumi ini. Kelak kita akan tiba di sana, dan sekarang bukan waktunya. Kita harus memilih, kita harus diberikan pilihan-pilihan kepada Allah. Kita akan melewati ujian ini. Ujian yang sedang kita hadapi sekarang ini tidak begitu ringan, ya, tidak begitu gampang. Suatu hari krisis virus corona ini akan jadi bagian dari sejarah manusia. Ya, kita diberi hampir kurang lebih 2 tahun. Ya, kita menjalani kehidupan seperti ini. Ya. Kita menjalani kehidupan yang tidak mengenakan. Kita berjumpa dengan orang takut, bersalaman takut. Keluar masuk rumah harus bawa hand sanitizer untuk disemprotkan ke tangan. Itulah keadaan dan situasi yang kita hadapi, yang kita alami. Makanya tema tahun ini, kenapa Tuhan membawa tetaplah berdoa. Tentunya Tuhan punya maksud. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari dengan situasi dan keadaan seperti ini, dengan virus corona yang tidak semakin hari tidak semakin menurun, tapi pertambahannya sungguh luar biasa. Ya, kalau kita sebagai orang percaya kurang berdoa, artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kehidupan kita ada dalam situasi yang sangat gawat, situasi yang tidak mudah. Maka Tuhan menganjurkan, ayo tetap berdoa, tetap berdoa. Karena kita tahu bahwa tidak lama lagi kita akan terkagum-kagum dengan apa? Dengan semua yang telah Allah lakukan di tengah-tengah masalah ini. Seraya kita memandang hari-hari ini dengan perspektifnya Allah. Cara pikirnya Tuhan, cara pandangnya Tuhan. Dan akan ada lebih banyak tantangan serta kesukaran yang harus kita hadapi. Untuk apa? Untuk bisa bertahan. Inilah bagian dari realita kita di bumi. Makanya kita terus dekat sama Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tadi Allah bilang, Allah memberikan kita pilihan. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita tidak mau memilih yang tidak baik. Satu contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita beli buah, tentunya di situ banyak pilihan, banyak yang kita lihat.
Ya, banyak yang bagus dan ada juga yang sebagian tidak bagus. Dan penjual pasti juga menyisipkan yang tidak baik itu di tengah-tengah buah yang baik. Pasti mungkin ada beberapa hal, mungkin ada yang luka atau mungkin ada yang busuk dan sebagainya. Nah, kita sebagai pembeli tentunya kita bisa memilih yang baik. Ya, bisa memilih yang baik. Kadang-kali pun kita sudah memilih yang baik, masih ada juga yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan ini, mari kita terus memilih yang baik. Memilih yang Allah tawarkan kepada kita. Badai ini pasti akan berlalu, Bapak Ibu. Kesukaran pasti akan berlalu. Ya, pasti itu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memahami realita yang ada di bumi ini. Banyak penawaran-penawaran yang tidak baik. Banyak penawaran-penawaran yang baik. Mana yang harus kita pilih? Kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk diam mendengar firman Tuhan, tentunya kita harus patut bersyukur. Karena di situ ada nasihat. Sementara kita duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu berpengharapan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18 mengatakan di sana, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sekarang yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, yang kelihatan, yang di bumi ini kita sudah lihat. Tetapi yang tidak kelihatan, yang kita pikirkan, yang kita renungkan dan kita nanti akan mendapatkan itu, mari kita terus kejar. Kejar yang baik, kejar di mana kita bisa mendapatkan, yaitu yang tidak kelihatan tadi, yaitu surga. Yang jahat-jahat di muka bumi ini sudah banyak sekali kita lihat, tetapi kita jangan mengambil yang jahat-jahat. Ya, kita mengambil yang baik setiap hari Minggu. Bapak, Ibu, dan saya diberikan kebenaran firman Tuhan untuk kita melakukan yang baik. Yang jelek kita buang. Ya, karena yang sekali lagi yang tidak kelihatan itulah yang harus kita kejar. Mimpi kita. Biarpun situasi seperti ini, biarpun situasi yang kita hadapi tidak mengenakan, tidak hanya 1-2 hari, seminggu atau sebulan, bahkan sudah setahun lebih, hampir 2 tahun kita menjalani kehidupan seperti ini. Tetapi Tuhan masih baik buat kita. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih menjaga kita. Bahkan Tuhan masih memberkati kita. Itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana mengerang. Ya, mengerang karena keadaan ekonomi, keadaan keuangan, bahkan usahanya sampai ada yang bangkrut, ada yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Mungkin hari-hari ini, beberapa hari yang sudah kita lewati, kita dikagetkan dengan pengusaha yang besar, ya, pengusaha yang kehidupannya berkelimpahan, ya, hanya melihat kehidupan yang sementara saja. Ya. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak baik, akhirnya terjerumus dalam obat-obatan. Di dalam keterangannya mengatakan bahwa saya melakukan ini karena usaha saya semenjak ada corona tidak bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, dunia menawarkan sesuatu yang kelihatan tetapi itu menjerumuskan. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah menjerumuskan. Kebenaran firman Tuhan selalu
menolong kita untuk kita berjalan menuju kebaikan kita setiap hari. Tuhan selalu menawarkan kepada kita kebaikannya. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah teguh. Tetaplah teguh dalam pengharapan saudara dan saya pada Tuhan, pada Allah yang hidup. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai itu pasti akan berlalu. Badai itu pasti akan kita lewati. Biar kita terus memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menguatkan iman kita, bisa menolong perjalanan kita di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membantu kita, asal kita mau berjalan di dalam relnya Tuhan. Kita akan berjalan di dalam ketetapan-ketetapannya Tuhan, sehingga kita dapat melewati badai itu. Persoalan hidup kita bisa lewati. Seberat apapun badai itu, pasti Tuhan akan menolong kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah berapa kali saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan? Sudah berapa kali Tuhan membantu kita menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada? Biarpun dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti saat ini, Tuhan masih sayang, Tuhan masih cinta kepada kita. Ya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh terus mendengar, duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Ketetapan-ketetapan yang kita dengar mungkin tidak hanya hari Minggu saja, tetapi sementara Bapak, Ibu, dan saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, di situ ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu mengingat, oh terima kasih Tuhan, melalui kebenaran-Mu ini, aku boleh diingatkan lagi kalau perjalananku selama saya mengikuti Tuhan ada sesuatu yang harus aku perbaiki. Jadi waktu kita merenungkan dan mengingat akan kesalahan-kesalahan kita harus bersyukur karena ada kebenaran firman Tuhan yang selalu menolong kita, yang selalu menasihati kita. Memang tidak banyak orang yang mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Kita tidak hanya mau mendengar, tetapi biar kita mau melakukan apa yang firman Tuhan berikan kepada kita. Sehingga setiap saudara dan saya yang pagi ini duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan akan diberkati. Tidak usah memikirkan hal-hal yang negatif. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Memang corona ini ada. Sekarang ini baru pertambahannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat di acara TV, di berita di TV, banyak korban, banyak orang-orang yang sudah meninggal, antre untuk dimakamkan. Bahkan beberapa hari yang lalu di Jombang sampai ada di lorong-lorong jalan ada jenazah-jenazah yang belum diselesaikan, artinya belum dimasukkan di tempat di mana jemaat itu akan dimakamkan. Masih ada di tempat tidur, beberapa banyak di rumah sakit Jombang. Tidak hanya di Jombang saja, di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Saya katakan di rumah sakit Ngawen pun juga seperti itu. Sampai tidak ada tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi awasan buat kita sekalian. Biarpun badai ini terjadi dan kita alami setiap hari, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan badai yang sedang kita hadapi dan kita alami. Ya, kita sadar kita punya Tuhan Yesus. Kita punya penolong yang selalu menolong kita. Ya, dia punya segalanya buat kita.
Karena Tuhan begitu baik. Makanya dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 di sana mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, firman Tuhan mengatakan itu, penderitaan ringan ya, yang kita hadapi saat ini dengan adanya virus corona. Kita dapat mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap hidup bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada keadaan situasi saat ini pasti akan membuat kita lemah, membuat kita terus berpikir yang neko-neko. Tetapi biarpun kita menghadapi situasi saat ini, terus kita bersandar kepada Tuhan, sender kepada Tuhan, nyender kepada tubuhnya Tuhan. Artinya kita harus banyak doa, kita harus melakukan hubungan dekat dengan Tuhan. Memang tidak semua orang bisa mau melakukan itu Bapak Ibu, tetapi doa saya buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GSCA Bethlehem Sumowono, mari dengan situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, tidak hanya di Sumowono, di Salatiga pun, mari kita hidup dekat, mari kita hidup melekat kepada Tuhan di dalam doa-doa kita secara pribadi ya. Doa-doa kita secara pribadi dengan Tuhan, supaya kita bisa melihat, kita bisa merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Hidup kita secara pribadi maupun hidup kita secara keluarga. Saya mengajak kepada kepala-kepala keluarga, mari ajak keluargamu, istrimu, anak-anakmu terus hidup dekat dengan Tuhan, supaya di dalam menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi, kita bisa saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya, supaya kekuatan kita di dalam doa nyata ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Mari kita pakai kuasa itu untuk mengalahkan situasi keadaan yang setiap hari kita hadapi. Kita harus beda dengan orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Yesus. Mari kita terus taat di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, taat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita, taat dengan aturan yang ada sekarang ini. Kalau kita mengikuti aturan-aturan sekarang ini, harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, protokol kesehatan kita juga harus ikuti. Jangan kita semaunya sendiri, jangan. Saya mendorong kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita terus hidup dekat dengan Tuhan, tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Badai ini pasti akan berlalu, kesulitan kesukaran yang kita hadapi, tetap Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan campur tangan dalam setiap kehidupan kita, supaya Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, biarpun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi mari dengan nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini akan menjadikan satu pegangan, satu nasihat buat kita sekalian, supaya kita terus hidup teguh di dalam menghadapi situasi dan keadaan ini. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Saya terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang saya kasih. Saya terus menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang ada ke dalam tangan Tuhan. Mari kita terus bersatu hati,
bersepakat apa yang setiap hari Bapak Ibu terima di dalam grup nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur karena ada beberapa orang yang selalu menanggapi makanan rohani setiap pagi. Saya bersyukur dan saya berharap setiap kami memberikan firman Tuhan setiap pagi, baik saya maupun Ibu Gembala, saya percaya pasti semua membacanya. Biarpun yang menanggapi di dalam grup itu hanya beberapa orang, tetapi saya berharap semua membaca. Karena itu menjadi bekal buat kita. Untuk kita terus ada makanan-makanan rohani yang masuk di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam telinga kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GSJ Bethlehem Sumbawa ini. Mari kita percaya, kita yakin bahwa badai itu pasti akan berlalu. Badai itu pasti akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena bersama-sama dengan Dia pasti Tuhan akan memberikan kemampuan dan kesanggupan buat kita. Seberat apapun badai itu, seberat apapun gelombang itu, seberat apapun beban itu, pasti akan berlalu. Pasti akan bisa kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita akan terus menantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu dinyatakan atas kehidupan anak-anaknya. Seperti saudara dan saya. Saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anaknya Tuhan. Kalau kita anak-anaknya Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan menelantarkan anak-anaknya. Saya percaya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar pagi ini, apa yang sudah kita dengar, mari kita diberikan pilihan kepada Tuhan. Mau kehidupan kekal yang ada di dunia ini, atau kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu surga. Tuhan memberikan pilihan itu. Hidup kita yang sesungguhnya tidak di dunia ini. Hidup kita yang sesungguhnya yaitu di surga, di mana Tuhan ada. Tuhan bersama-sama dengan Bapa. Dan kita juga akan ke sana. Mari pilihan-pilihan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti tentunya akan memilih yang baik. Yang baik, yang tentunya akan membuat kita senang, akan membuat kita terus bersuka cita. Biarpun di dunia ini kita berhadapan dengan apa yang sedang kita hadapi dan alami ini, tapi pasti akan berlalu badai itu. Dan kita akan menantikan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu surga yang mulia. Mari kita terus memilih yang terbaik, yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita percayai setiap nasihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar ini akan menjadikan satu pegangan sepanjang perjalanan kehidupan hari ini. Sementara Bapak Ibu nanti akan menjalani kehidupan, biar kita terus melakukan hal yang baik dan melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalananku sepanjang hari Sabat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa dan bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memberikan waktunya untuk kita boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada sidang jemaat-Mu yang pagi ini beribadah di rumah masing-masing. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi melalui apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Hamba-Mu menyadari bahwa hamba-Mu terbatas. Pengetahuan hamba-Mu terbatas. Tetapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau bisa
menyampaikan lebih seperti apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Biar kami menyadari bahwa badai itu pasti akan berlalu. Apapun yang kami hadapi dan alami, pasti Tuhan akan tolong kita sekalian. Seberat apapun hari-hari yang kita jalani, sesungguhnya kami tidak sendirian. Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Biar apa yang hamba-Mu sudah sampaikan akan menjadikan pegangan. Dan juga kebenaran firman-Mu akan kami lakukan. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya bersyukur dan berterima kasih buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarpun kita tidak bisa beribadah di rumah, di gereja, kita hanya ibadahnya di rumah masing-masing. Tetapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Bapak Ibu masih menyisihkan berkat-Nya. Baik itu persembahan perpuluhannya dan juga persembahan yang setiap minggu kita kumpulkan di rumah masing-masing. Saya berharap dan berdoa bisa diberikan kepada bendahara gereja. Jadi saya terus berdoa supaya dalam situasi seperti ini seluruh sidang jemaat Tuhan terus diberkati Tuhan. Terus dilimpahi berkat Tuhan. Supaya kita menyadari bahwa dengan situasi seperti ini Tuhan masih memberkati usahaku. Tuhan masih memberkati pekerjaanku. Tuhan masih memberkati lumbung-lumbungku. Tuhan masih memberkati tanah garapanku. Sehingga setiap hari kita dapat bersyukur karena berkat-Nya selalu baru. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan untuk persembahannya, perpuluhannya, dan persembahan setiap minggu yang dikumpulkan di rumah masing-masing. Ya, sudah hampir 5 minggu kita beribadah di rumah. Tentunya persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan pasti sudah dikirim ke bendahara gereja. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya akan berdoa, menyerahkan kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pertolongan-Mu. Dengan jalannya ibadah dan juga firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan pasti terus akan menjaga dan menolong bahkan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Baik usahanya, baik pekerjaannya, baik pendidikannya, baik tanah garapannya, baik peternakannya, apapun yang sidang jemaat lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu sangat bersyukur karena kesetiaan sidang jemaat-Mu, biarpun tidak bisa beribadah tatap muka, tetapi mereka masih bersama-sama beribadah seperti apa yang sudah kita lakukan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menuntun setiap sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Selesai ibadah ini, mungkin ada sidang jemaat-Mu yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan, Engkau juga menjaga dan melindungi mereka. Sekarang sidang jemaat Tuhan, pulanglah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus melingkupi kehidupan-Mu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Apapun yang Engkau lakukan dan pikirkan dan Engkau kerjakan, selalu diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan membawakan doa berkat kepada sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga,
dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolonganmu, dan kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.